Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Mas Hari. Kita dalam serial metodologi penelitian ilmiah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga, membahas tentang bagaimana cara menulis esai dan artikel ilmiah populer. Marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa subjudul, yaitu pengertian esai dan artikel populer, ciri-ciri esai dan artikel populer, perbedaan antara artikel ilmiah populer dan yang murni atau akademik. Dan yang terakhir adalah membahas tentang struktur artikel ilmiah populer. Untuk lebih jelas tentang tentang esai dan artikel populer, sedikit akan saya singgung tentang pengertian esai. Maksudnya esai adalah sepotong tulisan pendek berbentuk prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu, tidak terlalu mendalam, berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi cenderung subjektif gitu ya. Sedangkan artikel ilmiah populer ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya artikel ilmiah populer yaitu tulisan hasil kajian atau pandangan serta argumentasi dari seorang penulis tentang ilmu pengetahuan yang disajikan, ya, tentang ilmu pengetahuan, namun disajikan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ada yang mengatakan juga bahwasanya karya ilmiah, artikel ilmiah populer itu adalah karya ilmiah yang berisi opini dari seorang penulis yang dimuat di media massa seperti koran, ya, majalah dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai terkait suatu hal, argumentasi dari penulis khususnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya artikel ilmiah populer itu adalah karangan bebas yang mengangkat berbagai macam tema, utamanya masalah sosial dan kemanusiaan. Kata populer sendiri itu berarti bahasa, ya, yang digunakan itu dengan menggunakan bahasa yang populer. Penyajiannya menggunakan bahasa populer. Populer artinya ringan, akrab bagi pembaca, bersifatnya umum, masyarakat umum, dan mudah dipahami oleh mereka. Ciri-ciri esai, bahasa yang digunakan itu cenderung ringan, bebas, khas penulis, ya, masing-masing penulis memiliki ciri khas tertentu. Bahasa yang digunakan tidak selalu baku. Kemudian pembahasan, dalam segi pembahasan, opini pribadi yang didukung argumentasi. Isi pembahasan itu berisi opini pribadi, didukung argumentasi dan bukti faktual. Pembahasannya juga sepintas lalu, tidak mendalam, dan solusi biasanya diserahkan kepada pembaca. Adapun terkait dengan topik pembahasan, esai itu sifatnya umum, berbagai bidang, misalnya sosial, politik, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Adapun ciri-ciri artikel ilmiah populer, topiknya aktual, menarik, ya, dan faktual yang sifatnya nyata, ya, real, terjadi di masyarakat. Pembahasannya kritis, analisis tajam, argumentatif, dilandasi dengan berbagai pandangan atau teori, ya, yang dikemukakan oleh penulis untuk memperkuat argumentasinya. Objektif artinya cenderung tidak berat sebelah, tidak hanya mengutarakan pendapat pribadi, tetapi sifatnya ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Komprehensif artinya pembahasannya menyeluruh, mendalam, dan menawarkan solusi kepada pembaca, ya. Gaya bahasa yang digunakan, ya, ini agak mirip dengan esai, yaitu populer, menarik, ringan, dan komunikatif karena disajikan di media massa. Nah, penyajiannya sistematis dan logis. Ini cenderung ada kesamaan dengan ilmiah akademik. Berbeda dengan esai, cenderung bebas. Nah, bagaimana perbedaan antara artikel ilmiah akademik dengan artikel ilmiah populer? Dilihat dari sasaran pembaca,
artikel ilmiah akademik adalah ditulis untuk kalangan akademisi di kampus, ya, di departemen, di kalangan profesional, dokter dan lain sebagainya. Adapun jadi ini artikel ilmiah akademik ini memang ditujukan oleh bagi kalangan akademisi dan bersifat ilmiah murni. Adapun artikel populer ini tujuannya adalah pembaca adalah masyarakat umum yang tanpa batas, ya. Bahasa yang digunakan dalam artikel ilmiah akademik itu baku, resmi, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan kadang-kadang sering menggunakan istilah keilmuan tertentu sesuai dengan pokok bahasan atau topik pembahasan. Artikel populer cenderung menggunakan bahasa yang ringan, bebas artinya bukan berarti seenaknya saja, bukan, tetapi bebas dalam arti masih mempertimbangkan aspek-aspek adab dan tata adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Menghindari sara tentunya. Tidak selalu baku, artinya bahasa yang digunakan bisa sifatnya tidak baku, boleh. Populer artinya bahasanya populer di tengah-tengah masyarakat dan jamak digunakan oleh masyarakat dalam berbahasa. Bahasa digunakan jurnalistik, lugas, dan bahasanya diharapkan menarik pembaca yang secara umum, ya, masyarakat umum. Media yang yang memuat itu, kalau artikel ilmiah akademik itu biasanya di jurnal ilmiah, dalam pencarian itu bisa dicari di Google Cendekia, Moraref, biasanya terindeks di portal Garuda dan lain sebagainya. Dan ini memang ditujukan untuk pembaca khusus. Dan ini berbeda dengan artikel populer di mana penyajiannya dia biasanya masuk di majalah, koran, buletin dan sebagainya yang bisa biasanya diakses oleh masyarakat umum. Kemudian sistematikanya sesuai dengan template baku jurnal untuk artikel ilmiah akademik. Ini berbeda dengan artikel populer, biasanya cenderung variatif sesuai dengan media dan gaya khas penulis. Media itu majalah, koran itu memiliki gaya masing-masing dan gaya penulis pun berbeda-beda, gitu ya. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah akademik, ya, maksudnya adalah makalah, itu merupakan bagian dari publikasi hasil riset ilmiah yang sifatnya akademik dan menambah penelitian. Adapun bagi seorang akademisi, gitu ya. Adapun artikel populer bisa ditulis oleh siapa saja, tidak harus dia ahli di bidang tertentu, bahkan mahasiswa pun bisa, gitu ya. Dan tujuannya adalah informasi wacana atau pemikiran seorang penulis, budayawan, seniman, di bidang apapun, ya, yang sifatnya tidak harus profesional, itu bisa menulis artikel populer karena sebagai sekedar wacana. Referensi kutipan dalam artikel ilmiah itu sifatnya mengikuti aturan yang baku, jelas, dan harus sebutkan footnote atau body note, dan daftar pustakanya juga harus jelaskan, ya, siapa nulisnya, penerbitnya, judul bukunya dan sebagainya. Adapun di artikel populer biasanya yang dimuat di koran, buletin dan majalah, biasanya ya tidak harus menyebutkan referensi, bahkan ya kalaupun mau menyebutkan itu pun cukup nama penulisnya, dan itu pun di badan tulisan atau body note, tidak menggunakan footnote. Selanjutnya, struktur penulisan ilmiah populer, bahwasanya dalam struktur atau skematikanya itu sebetulnya tidak baku, hanya saja ini paling tidak secara umum, ya, itu lebih simpel dan sederhana dibandingkan dengan artikel ilmiah akademik yang cenderung memiliki template yang sudah baku. Adapun di dalam penulisan ilmiah populer biasanya itu berisi judul, kemudian nama penulis, ya, dan judul itu hendaknya menggunakan bahasa yang unik dan menarik. Beda dengan jurnal ilmiah yang biasanya
bahasa yang digunakan itu cenderung datar. Lead, bagian kedua adalah lead, pembuka tulisan, kepala tulisan berisi ide utama pokok bahasan. Biasanya mengetengahkan beberapa referensi tertentu terkait dengan tema yang sifatnya faktual. Selanjutnya adalah isi utama atau pembahasan yang berisi gagasan penjelas dari ide pokok, ya, perspektif penulis dilengkapi dengan argumentasi dan mengetengahkan beberapa pandangan-pandangan, baik itu pandangan pribadi maupun kadang-kadang diperkuat dengan pandangan pakar atau teori tertentu. Dan terakhir adalah penutup. Penutup ini berisi simpulan, rangkuman mempertegas isi, dan seorang penulis ilmiah populer itu memberikan solusi, tawaran solusi bagi pembaca supaya ada semacam opsi, ya, yang bisa dibaca oleh seorang pembaca. Dan ini berbeda dengan esai. Esai itu membiarkan, ya, silakan pembaca menyimpulkan masing-masing begitu. Dan demikian, ini sebagian dari referensi yang saya ambil. Sebenarnya ada beberapa referensi yang lain, karena sangat singkat maka saya cukupkan. Terima kasih dari saya. Silakan kunjungi Instagram, Facebook, bisa beremail, dan jangan lupa tonton video Kang Masyari. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Kita bertemu di dalam kesempatan yang berbeda di channel yang sama, Kang Masyari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.